Kita ketemu lagi tentunya bareng sama aku Aisyah Grey. Dan di episode kali ini adalah episode spesial, yaitu Gerebek Kantor. Dan spesial banget nih, kita kantor siapa? Langsung aja. Eye Color nih udah jadi partner luar biasa nih dari awal nih. Siap, kalau gitu Mas Fitra nggak pakai tunggu lama, kita langsung aja servis ya. Langsung. Siap, thank you. Halo Lovers, nah melanjutkan nih servis di Auto Driver. Nah kali ini kita langsung masuk untuk servis iPhone dari semua orang yang kerja di sini. Nah ini sih rata-rata ada yang LCD, ada yang speaker, pokoknya macam-macam kerusakannya ya. Ada 4 iPhone di sini yang mau kita servis. Jadi semua spare part sudah lengkap ya? Sudah. Sudah lengkap. Oke, kalau gitu langsung aja yang pertama mau pilih yang mana dulu nih? Nah, kayaknya ini. Oh ini dulu ya? Oke, ini LCD-nya diganti. Ini ada iPhone 11, terus juga iPhone 6 ya? Ya. Ini kayaknya fingerprintnya sudah mati. Fingerprintnya udah mati ya? Iya. Sensor proxy-nya nggak jalan. Lanjut dibongkar aja. Oke, kita bongkar. iPhone 11 keluhannya adalah speaker bawah ya? Iya. Speaker bawah. Nah ini kalau speaker bawah sama atas tuh emang paling lebih sering rusakin bawah atau gitu? Lebih sering rusak di bawah karena dia kan bagian bawah. Karena lebih sering kena pegangan tangan ya. Karena keringet, jadi ada debu. Jadi biasanya sih lubang-lubang ininya ketutup. Itu. Oke, sekarang kita bongkar aja berarti ya? Iya. Dibongkar aja untuk make sure yang bikin rusak tuh apa, yang bikin suaranya sember ya tadi ya? Iya. Oke. Oke, jadi kenapa nih speakernya? Tadi kayak kotor doang sih. Oh, cuma kotor aja ya? Kotor aja, makanya coba dibersihin, kita tes lagi. Kita tes lagi. Oke, jadi tadi kotor banget nih. Memang kalau misalnya speaker di bawah tadi dibilang kan banyak lubang-lubang. Nah, tergantung pemakaian juga ya, dan juga perawatan. Nah kalau memang itu masuk kotoran ke dalam, itu bisa mengganggu output suara yang dikeluarkan dari speaker bawah ini. Ini lagi dicoba dulu, speakernya dibersihin, apakah ini membantu atau enggak. Nah kalau enggak, kita cari lagi kerusakannya. Coba kita tanya sama orangnya ya. Nggak tahu. Coba yang lain. Udah nggak? Hah? Alright. Aman. Tinggal kita silih. Nah ini sekarang kita masuk ke iMac yang kedua. Nah iMac yang pertama lagi nunggu apa nih? Lagi diinstal. Lagi diinstal dulu gitu. Nunggu install kita buka yang kedua. Nah sambil nunggu install kita udah bisa langsung buka yang kedua prosesnya supaya kita nggak buang-buang waktu. Alright. Nah yang paling risky nih ini nih, ngebuka layarnya ya, ngebuka LCD-nya si iMac ini karena dia besar kan, dia besar. Jadi kalau nggak hati-hati juga bisa jatuh gitu kan. Dan lemnya merekat ya. Selain tipis juga lemnya tuh rekat banget gitu. Jadi susah banget untuk proses bukanya. Nah ini yang kedua yang di-upgrade masih sama? Sama. Oke. Sama RAM juga. Oke, SSD dan RAM juga ya. Nah ini proses lepasnya nggak bisa lepas aja nih karena ada beberapa part juga yang harus menempel ya. Gitu. Jadi nggak bisa ada kabel-kabel fleksibel yang ringkih banget kalau misalkan sampai rusak, jadi nggak bisa langsung tarik gitu. Oke. Oke, ini iMac yang pertama ya. Udah selesai diinstal, terus udah dicek semuanya juga aman. Nah ini langsung kita lem permanen. Oke, iMac number 1 selesai. Kita langsung
cek yang kedua ya, masih tunggu install ya? Iya, Yang kedua, install dulu. Alright. Nih, iMac-nya siapa nih? Ajis ya? Nah. Oke, jadi tadi udah di service sama iColor service. Ini tadi ngupgrade SSD. Jadi yang sebelumnya kan pakai HDD 1 tera, ini pakai SSD 1 tera sekarang. Terus RAM-nya dari 8 GB sekarang jadi 24 GB. Jadi tadi udah nyobain tuh buat ngebuka Premiere Pro-nya, jadi langsung cepet load-nya. Jadi kalau ngeload tuh sebelumnya lama banget tuh loadingnya. Nah, ini langsung cepet, kayak nggak nyampe 15 detik itu udah kebuka langsung Premiere Pro-nya. Terus ini sekarang lagi nyoba render. Gue belum tahu pasti, belum sampai selesai, ini baru 46%. Tapi yang jelas tuh kemarin ngerender video yang sama 19 menit. Kemarin itu sekitar 28 menit lah estimasi time untuk render selesainya. Nah, ini sekarang tadi pas begitu nyobain render itu mulainya di 14 menit. Jadi lebih cepet banget sih. 15 menit, 14 menit lah. Terus habis itu dia adjust sendiri, jadi kelihatan dari rendernya juga udah cepet, bootingnya juga cepet. Udah gitu terus tadi ganti baterai iPhone 6s, ini lagi masih di charge dulu karena baterainya kosong, tadi habis ganti baterai baru sih. Udah deh gitu doang. Terima kasih iColor, semoga bisa ngebut lagi nih ngeditnya. Selesai. Oke, iPhone 11 selesai. Ini tadi ada di sini nggak sih? Oh, Ada. iya. Oke, iPhone 11 selesai. Next, ini. Yes. iPhone 6s Plus. Nah, minta ganti kamera depan sama kamera belakangnya ngelemnya nggak benar katanya. Iya. Karena nyoba-nyoba sendiri. Iya. Oke. Kita tadi benerin iPhone 6s gua. Tadi masalahnya kan kalau nelpon via aplikasi apapun itu loudspeakernya nggak bisa. Sekarang tadi udah dicoba, udah benar. Terus sama kalau pakai headset cuma sebelah nyalanya, tapi sekarang udah benar semua. Keren. Terus tadi ini upgrade SSD 1 tera sama RAM. Terus tadi udah dicoba, udah di-install juga. Prosesnya cepet, mantap pokoknya. Thank you iColor. Apple Lovers, nah sekarang kita masuk untuk service MacBook. Total ada 3 ya? Iya, 3. Ada 3 MacBook dengan keluhan yang berbeda-beda ya, tapi Iya. rata-rata ganti baterai. Enggak, ada ganti baterai, ada yang ganti hard disk, ada yang di reset, semuanya banyak. Wah, ini banyak banget nih PR-nya. Jadi proses pengerjaannya mungkin kita ngerjain ini dulu ya, ganti Iya. baterai dulu ya. Iya. Baru 2 ini. Gimana cara servisnya, apa aja yang rusak? Kita ikutin. Nah, ini kalau kita beli baterai ini dikasih obeng berarti artinya kita bisa ganti sendiri sebenarnya. Bisa, kalau ngerti cara gantinya bisa ganti sendiri. Oke, kalau ngerti dan lebih aman ya kalau untuk MacBook ganti sendiri ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Resikonya apa nih? Resikonya kalau salah ganti baterai mati. Oh gitu. Iya. Oh, karena apa nih matinya? Salah menekan, itunya jadi nge-shock mesinnya. Oh gitu. Nah, biasanya kalau di MacBook itu baterai cepat ngedrop tuh karena apa sih? Biasanya sering overcharge, kalau enggak sering di sleep dianya. Oh, sering di sleep itu bisa mengakibatkan kerusakan pada baterai ya? Nah, jadi nih Apple Lovers, kalau untuk kalian pengguna MacBook, walaupun MacBook memang punya kelebihan di mana kalian bisa langsung tutup aja atau kalian sleep ya. Nah, itu kalau misalkan kamu mau tinggal sebentar aja dan lanjutin lagi pekerjaannya. Tapi setelah selesai, sarannya kalau bisa benar-benar di shutdown sehingga mesin dan juga baterainya ini bisa beristirahat. Karena walaupun di sleep, baterai dan juga engine-nya tetap bekerja walaupun lebih lambat dibandingkan jika kita nyalakan. Ini salah satu tips juga untuk bisa menjaga kesehatan baterai MacBook kamu. Oke, nah ini tinggal dicek ya. Nah, jadi
laptop gua ini sebenarnya nggak ada yang rusak, cuman karena udah 10 tahun pemakaian, ini udah sama gua 10 tahun, baterainya itu diganti, bukannya rusak baterainya, tapi emang udah umur, udah bocor, jadi diganti yang baru. Jadi dia lifetime baterai lebih panjang sekarang, nggak perlu ngecas mulu. Nah sekarang jadi kerjanya lebih semangat. Thank you iColor. Nah ini dia nih pasien berikutnya. Mau kemana kamu? Ini rusaknya tadi apa aja? Memorinya kurang, Memorinya kurang besar. speakernya pecah suaranya, Heeh. keyboard. Keyboardnya kenapa? Ada beberapa tombol yang nggak mau ya? Nggak berfungsi. Oke. Satu lagi RAM ya, memori ya. Memori sama baterai ya? Enggak. Baterai juga. Baterai juga drop ya? Iya. Nah jadi kalau misal Ini juga. hard disknya juga. Oke. Yang ini kita upgrade total nih berarti nih. Aman nggak? Aman. Aman ya? Oke. Ini dari tahun berapa? Dari 2011 ya? Ini baru pertama kali di servis? Iya. Oh, baru pertama kali servis. Pertama kali dibongkar nih, kelihatan Kelihatan baru pertama kali dibongkar. Kelihatannya dari mana nih? dari bentuk bautnya dan mesinnya masih rapi semuanya. Oke. Jadi emang kelihatan banget ya pernah dibongkar atau enggak ya? Oke, ini dulu pakai Hitachi, sekarang kita ganti sama Samsung ya? Langsung Kita ganti sama Samsung. SSD 256. Nah, seri MacBook yang dulu emang masih bisa ya untuk ada CD drive-nya, kita bisa baca langsung masukin CD ke dalam gitu kan. Iya. Nah, kalau misalkan seri-seri yang terbaru kan nggak ada. Nah, ini katanya mau dilepas nih karena apa nih? Ini bisa dimanfaatkan si drive ini ya. Yang udah nggak kepake diganti namanya KD hard disk. Jadi Oke. dia memakai 2 hard disk di dalam Mac-nya ini sendiri karena hard disk yang lama ini kan sayang untuk dibuang nih. Jadi diganti SSD, jadi harus Oh, yang lama tetap dipakai lagi berarti? bisa tetap dipakai kalau di Oke. dalamnya Oh, menggunakan KD seperti ini. Oke. Yang jadi lebih enteng. Jadi kebanyakan menggunakan 2 hard disk ini untuk dimanfaatkan memisahkan mana sistem mana data. Oh, jadi dipisahkan ya, mana yang memori untuk sistem-sistem, mana memori yang emang untuk data ya. Iya. Jadi terpisah gitu. Oke, ini good idea. Oke, ini udah selesai semua ya? Udah, hanya cuma di format ulang dulu. Mau di format ulang dulu, habis itu dilihat kalau works aman. Nah, ini sambil di charge. Ya, setelah tadi di upgrade laptop MacBook saya ini, mulai dari RAM-nya yang ditingkatkan, juga keyboard yang sempat ada yang rusak, juga baterainya sehingga tidak soak lagi diganti, dan yang paling penting adalah ditambahkan SSD hard disk dengan kemampuan yang lebih cepat sehingga proses editing maupun artikel yang kita tulis untuk website menjadi lebih cepat. Terima kasih iColor. Next pasien yang mana nih? Next pasien? Nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi ya? Untuk iPhone. Untuk iPhone aman. Oke, untuk iPhone udah selesai semua kita servis. Ada satu ya yang kita harus bawa ke kantor karena kerusakannya ternyata banyak. Dan kerusakannya tidak di list kemarin. Nah, kita juga nggak bisa memprediksikan ya kerusakannya apa aja, sehingga kalau memang diperlukan untuk penanganan lebih lanjut kita akan bawa ke kantor, nanti kurir kita bisa kembali mengantarkan ke kantor kalian. Oke, tugas kita hari ini udah selesai untuk gerebek kantornya. Wah, gimana nih? Kesan-kesannya gimana hari ini? Seru ya? Udah melelahkan juga. Seru dan melelahkan. Oke, nah itu dia gerebek kantor. Jadi nih, untuk kalian Apple lovers yang kantornya mau digerebek sama kita, langsung aja kalian bisa buka deskripsi di bawah ini. Semua informasinya kalian harus kontak kemana ada di bawah. Kalau emang ternyata di kantor itu banyak Apple device, tapi banyak yang rusak nih, kayak episode kita kali ini. Jadi kalian bisa langsung aja kontak supaya iColor yang mendatangi kalian. Jadi kalian nggak usah nih bawa semua ya device-nya, karena kalau misalkan terlalu banyak itu juga berisiko di perjalanan ya. Iya. Nah, itu dia kurang lebih gerebek kantor program dari iColor Service.
Alright, thank you guys yang udah nonton pada episode kali ini. Semoga ini kalian seneng ya dan juga bisa jadi ajuan nih ke bos. Iya. Bos, tolong dong bos di servis nih semua Apple-nya rusak gitu kan. Iyalah. Alright, kalau gitu aku Aisyah Gri. Rai, Kita bertiga pamit undur diri, kita mau pulang soalnya ini udah sepi banget nih. udah sepi. Udah pada pulang semua kita Udah doang. bubar. Pemilih terakhir kita. Iya, kita terakhir jadi Mas Fitra, thank you udah pilih iColor Service buat kita datengin kantornya dan juga servis semua. Cuman ada beberapa yang kita harus bawa ya. Nah, karena kerusakannya ini di luar LCD juga ada kerusakan lainnya ya. Nah, ada 4 kita bawa pulang. Kita mau lanjut kerjanya di kantor besok karena sudah malam kita mau tidur juga. Iya. Ya. Sampai ketemu di episode berikutnya, Apple Lovers. Bye. Caranya. Yuk, pulang. Oke.